Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah. Pangkal ayat 1. Pertolongan Allah terhadap kepada agamanya yang benar ini. Dan kian lama kian terbuka mata manusia akan kebenarannya. Jadi dibidik dari situ Bu Hamka. Mata manusia terbuka. Terbuka. Dengan Allah yang menunjukkan kebenaran agamanya. Tugas kita berarti berjuang aja ya. Berarti Al-Fathu di situ membuka mata manusia tentang kebenaran agama. Kebenaran agama Allah yang ditolong ini. Dan kemenangan. Yaitu telah terbuka negeri Mekah yang selama ini tertutup. Dan menang perjuangan Nabi SAW ketika memasuki kota itu bersama 10.000 tentara muslimin, sehingga penduduknya takluk tidak dapat melawan lagi. Kedaulatan berhala yang selama ini mereka pertahankan, ini saya bilang ideologi benang basah. Udah ada kedaulatan di situ. Ya. Kedaulatan berhala yang selama ini mereka pertahankan, dengan masuknya tentara Islam itu, ia pun telah runtuh. Berhala-berhala itu telah dipecah dan dihancurkan. Ka'bah dan sekelilingnya telah bersih dari berhala. Dan yang berkuasa ialah Islam. Jadi bisa jadi berhala-berhala di sekeliling Pancasila lagi ada yang dibuat juga ini. Iya. Supaya tidak ditafsirkan sebagaimana pendiri bangsa. Iya. Yang sudah disahkan dalam musyawarah. Kalau tidak salah Buya Hamka itu mengatakan inti dari Pancasila itu sila pertama. Iya. Katanya angka 10.000 itu. Iya. Jadi kalau sila kedua, ketiga, keempat, itu kelima itu seperti angka 0. Iya. 0, 0, 0, 0. Nah, ketuhanan yang Maha Esanya satu. Satunya. Jadi yang 4 itu nggak ada nilainya. Kalau nggak ada yang pertama. Kalau nggak ada yang pertama. Sekarang ayat kedua. Dan engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Artinya, bahwa manusia pun datanglah berduyun-duyun berbondong-bondong dari seluruh penjuru tanah Arab. Dari berbagai persukuan dan kabilah. Mereka datang menghadap Nabi SAW menyatakan diri. Mulai saat itu mengakui agama Islam. Mengucapkan kalimat pengakuan. Tidak ada sesembahan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dengan demikian bertukarlah keadaan. Agama yang dahulunya berjalan dengan sempit, menghadapi berbagai rintangan dan sikap permusuhan. Sejak kemenangan penaklukan Makkah, manusia datang berbondong menyatakan diri menjadi penganutnya. Berarti sebetulnya manusia itu sebetulnya ketika Islam datang, tahu benar sebetulnya. Tahu betul. Dan mau masuk sebetulnya. Dan mau masuk. Makanya saya teringat tentang Ahlul Yaman itu dan akhirnya terpikir ke Indonesia gitu. Iya. Dan saat itu adalah bangsa Indonesia, bangsa yang berbondong-bondong masuk ke Islam ketika pertama kali datang. Betul. Ya, sahabat semua, saya juga cuma bertugas menyampaikan ayat ini saja. Iya. Nah, surat ini saja. Tapi demi Allah, ini dahsyat sekali. Dan Anda menjadi pemenang yang sesungguhnya. Kalau tujuannya adalah menegakkan agama. Agama Islam itu damai. Agama Islam itu pencerahan. Agama Islam itu adalah kemajuan. Agama Islam adalah persatuan. Agama Islam adalah kekuatan. Dan nggak usah ragu. Jangan takut membawa Islam ini. Sebetulnya manusia-manusia yang di dalam alam bawah sadar ini jujur ingin sekali memilih Islam. Dan Rasul itu dirindukan kan waktu pulang ke Mekah. Betul. Orang Mekah, orang kafir sendiri sebetulnya rindu Rasul kan. Rindu. Sangat rindukan sekali. Merindukan apanya agamanya yang dibawa itu benar sebetulnya. Iya. Dan mereka capek sebetulnya dengan agama Quraisy kan. Dan itu terbukti setelah perjanjian Hudaybiyah. Iya. Bahwa banyak sekali orang muslim yang belum diketahui. Iya. Saking rindunya. Dan ketika Fatu Makkah terjadi, itu hampir nggak ada pertempuran yang berbahaya di situ. Iya.
Baik sahabat, maka bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah sangat penerima taubat. Insya Allah kita sudah jelaskan secara keseluruhan. Dan panjang jika ingin saya bacakan semua. Tetapi setidaknya inti daripada surah An-Nasr pada malam hari ini membuat kita menjadi orang yang bermental pemenang bersama kebenaran. Dan kebenaran itu adalah agama Allah. Dan orang yang menegakkan kebenaran akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.